pertama yakni Andi si berang-berang harus memasukkan bola berbagai ukuran. 5 bola besar, 2 bola ukuran sedang, dan 5 bola kecil di dalam kotak. Seperti yang di dalam gambar kita bisa melihat bagaimana bola-bola tersebut. Kemudian disediakan kotak yang tersedia adalah 3 kotak besar, 5 kotak sedang, dan 3 kotak kecil. Pertanyaannya adalah, sebuah bola hanya akan masuk ke dalam kotak yang lebarnya sama atau lebih besar. Setiap kotak hanya dapat berisi satu bola. Dalam sebuah kotak besar, Andi dapat menaruh bola kecil. Tantangan, berapa banyak bola yang dapat dimasukkan? Ada beberapa pilihan jawaban yakni A9, B1, C8, dan D11. Untuk pembahasan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah B10. Kenapa? Dikarenakan ada 4 kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah 3 bola besar dapat dimasukkan ke dalam 3 kotak besar. Yang kedua, 2 bola sedang dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang, dan 3 bola kecil dimasukkan ke dalam 3 kotak kecil. Yang ketiga, 2 bola kecil yang tersisa dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang yang tersisa, karena dapat dimuat. Yang keempat, tidak mungkin untuk masukkan lebih banyak bola karena tidak ada lagi kotak besar untuk 2 bola yang tersisa. Pilar computational thinking yang ditemukan dalam soal. Yang pertama adalah decomposition atau deconstruction. Kenapa pilar ini dimasukkan ke dalam soal tersebut? Karena decomposition atau pendegradasian masalah, soal ini dimulai dengan memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian kecil yang mudah dikelola. Anda harus masukkan bola-bola dengan ukuran berbeda ke dalam kotak yang juga memiliki ukuran berbeda. Proses ini melibatkan penggradasian masalah besar. Masukkan semua bola ke dalam kotak menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu bagaimana mengalokasikan bola berdasarkan ukuran kotak. Yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pada soal ini Anda juga mengenali pola tertentu dalam bagaimana mana bola dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Sebagai contoh, Anda tahu bahwa bola besar harus dimasukkan ke dalam kotak besar, bola sedang ke kotak sedang, dan bola kecil ke kotak kecil. Selain itu, ada pula pola tambahan yang yaitu kotak sedang yang tersisa digunakan untuk bola kecil yang tidak muat dalam kotak kecil, sehingga meminimalkan sisa bola. Yang ketiga dan yang paling penting adalah algoritma atau perencanaan langkah-langkah. Setelah memecahkan masalah dan mengenali pola yang ada, Anda merancang algoritma atau langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan kotak. Dalam hal ini Anda menyusun strategi urutan masukkan bola sesuai dengan ukuran kotak dan jumlah bola yang tersedia. Dan demikian adalah pilar computational thinking yang ditemukan pada soal. Samba mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Anda ingat bahwa tarian samba hanya ada 5 gerakan, tetapi tidak ingat urutan yang benar. Tantangannya, yang mana dari pilihan berikut adalah gerakan 3? Untuk menjawab soal ini, kita misalkan dari setiap gerakan yang ada di soal menjadi huruf seperti P, Q, R, T, S. Di sini kita udah punya inisialnya, kita misalkan untuk gerakan awal itu di P. Berarti kita urutkan untuk setiap gerakan dari awal hingga akhir sesuai dengan petunjuk di soal mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Setelah diurutkan, maka sudah terdapat gerakan dari awal hingga akhir. Dan otomatis gerakan ketiga yang ditanya untuk ditantangan kita bisa menjawabnya. Dan jawabannya adalah C, di mana C itu adalah inisial PQR. Jadi adalah jawabannya adalah si R. Setelah dapat jawabannya, di sini terdapat urutan gerakan yang benar. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu pusat pemantauan cuaca Bebras mengirimkan pesan dari puncak gunung ke para Bebras di lembah. Pesan dikodekan dengan gambar awan besar dan kecil sebagai berikut. Pada gambar ini dapat kita lihat untuk penggodaannya. Suatu hari yang sangat kencang anginnya, para Bebras di suatu lembah hanya mampu melihat 2 awan besar sebagai berikut. Tantangannya, pilihlah pesan yang dikirimkan dan jawabannya lebih dari satu. A. Berawan, B. Cerah, C. Hujan rintik, D. Badai. Jawaban yang tepat itu A. Berawan dan D. Badai. Untuk pesan berawan dan badai, berawan dan badai. Awan kedua dan keempat mereka besar. Artinya yang mungkin B dan C tidak mungkin benar karena keduanya awan besar di posisi kedua dan keempat. Soal ini meminta kita untuk menafsirkan kondisi cuaca berdasarkan simbol awan besar dan kecil, di mana hanya 2 awan besar yang terlihat akibat angin kencang. Dengan mencocokkan pola yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi cuaca yang cocok adalah berawan dan badai. Karena kedua kategori tersebut memungkinkan adanya 2 awan besar. Soal ini dipilih karena melatih kemampuan siswa dalam mengenali pola dan menyederhanakan masalah atau abstraction, sekaligus memperkenalkan konsep simbol dan kode yang relevan dalam informatika. Selain itu, soal ini juga mengasah keterampilan berpikir logis
yang penting dalam pemecahan masalah sehari-hari. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal satu, decompositional, memecahkan soal menjadi bagian-bagian lebih kecil, seperti menganalisis pola awan besar dan kecil pada setiap jenis cuaca. Yang kedua, pattern recognition atau pengamatan pola, mengidentifikasi pola awan besar dan kecil untuk kategori cuaca tertentu. Misal, badai memiliki banyak awan besar, cerah hanya awan kecil. Yang ketiga ada abstraction atau abstraksi, mengabaikan elemen yang tidak relevan seperti tidak terlihatnya awan kecil akibat angin untuk fokus pada informasi utama, yaitu dua awan besar. Yang keempat, algoritma merancang langkah-langkah sistematis, mengelompokkan data cuaca berdasarkan pola awan dan mencocokkan dengan opsi jawaban. Soal berikutnya melibatkan pembuatan gelang dari manik-manik. Ini akan menguji kemampuan kita dalam mengikuti instruksi dan pengenalan pola. Yang dimana soalnya, Mariam ingin membuat sebuah gelang dari manik-manik bulan dan bintang seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ia memberikan petunjuk pembuatan videonya untuk membuatnya. Yang pertama, ambil sebuah manik-manik bintang dan sebuah manik-manik bulan, hubungkan keduanya. Ulangi langkah sebelumnya 2 kali. Ambil 3 bagian yang sudah dibuat dan hubungkan menjadi satu. Tambahkan 2 bintang lagi pada ujung dari rantai yang terbentuk dan hubungan kedua ujung membentuk sebuah gelang. Tantangannya, 3 dari 4 gelang sebagai berikut menggambarkan hasil kerja Johnny dengan mengikuti petunjuk pembuatan Mariam. Gelang yang mana yang tidak dapat diperoleh dengan mengikuti petunjuk pembuatan Mariam? Dapat kita lihat dari jawabannya, yang dimana A mengikuti dengan petunjuk Mariam di setiap dengan manik-manik ada berseling dengan 1 bintang. Di petunjuk B juga mengikuti dengan petunjuk Mariam. Yang di C melakukan dengan petunjuk secara berurutan, tidak mengikuti petunjuk yang diberikan Mariam. Nah, dapat kita lihat yang mengikuti petunjuk dengan Mariam adalah A dan B dan C. Application thinkingnya, pengertian memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Penerapannya, petunjuk pembuatan gelang dirinci menjadi langkah-langkah sederhana dan terpisah. Manfaatnya memudahkan pemahaman dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Contoh memulai dengan contoh yang diberikan Mariam pada gambar ini, menggunakan bintang-bintang. Dan seterusnya, untuk algoritmik thinkingnya, definisi merancang langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah. Aplikasinya petunjuk pembuatan gelang disusun dalam urutan logis dan struktur. Keuntungan memastikan konsistensi dan efisiensi dan pemecahan masalah. Hasil menghasilkan gelang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Valenta Dekarab, Prodi Teknik Bioproses, NIM 31S24022. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu kamu dapat menggambar sebuah gambar indah dengan bersenyum tajam di atas kertas ini. Maka kertas ini tampak warna hitam. Di balik warna hitam ada 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Dan jika digoris dengan benda tajam, warna tantangan, bagaimana menunjukkan 3 warna saja. Pilihan jawaban ada A, B, C, dan D. Dan untuk mengetahui apa jawabannya, yaitu kita dapat melihat gambar menyentuh warna. Jadi ini gambar menyentuh 4 warna yang bentuk warna. Kemudian terdapat merah dan hijau saja. Dan C 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Dan D ada menyentuh. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ulasan jawaban, untuk mengetahui jumlah warna yang muncul di kertas dengan cara menggores, kita harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana dari belakang kertas hitam warna yang sudah berada. Jadi kita tinggal mengambil satu kertas itu menjadi 4, karena di soal itu ada 4 warna. Dan untuk pilar computational thinkingnya yang ditemukan pada soal itu, 1, decomposition, yaitu dekonstruksi. Masalah dirinci menjadi langkah-langkah kecil, seperti mengidentifikasi gambar-gambaran terdapat dari warna, dan memisahkan elemen-elemen yang hanya mendapat
adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita mencari pola atau aturan sesuai dengan gambar yang menggunakan 3 warna. Dikenal bahwa di balik kertas dari berwarna. Jika kita pergi ada gambar yang warnanya berwarna di 3 warna atau 2 warna dalam keseluruhan gambar. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Abstraksi di sini berarti kita hanya fokus pada aspek jumlah warna yang digunakan atau fokus pada pertanyaan apa yang antara dari soal ini. Kita tuh tidak perlu eh, fokus kepada elemen garis atau goresannya. Yang keempat, algoritma desain atau desain algoritma. Untuk menyelesaikan tantangan ini, kita dapat merancang algoritma dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi jumlah warna yang digunakan dalam terbang. Jadi, yang warna. Yang kedua, periksa gambar sehingga hanya 3 warna yang digunakan dalam gambar. Nomor 3, pilihan gambar yang hanya menggunakan 3 warna sesuai dengan jadi. Jadi kita yang memilih gambar warna salah dan sistematis. Baik, saya akan melanjutkan soal usulan ke-6 yaitu ranggoli. Sebelum saya menjelaskan tentang soalnya, saya akan menjelaskan apa itu ranggoli. Ranggoli adalah seni untuk membuat sebuah gambar dengan menggunakan potongan kertas warna-warni. Seperti soal di bawah ini, Rizka ingin membuat ranggoli dengan menggunakan potongan-potongan kertas tersebut. Ia tidak perlu menggunakan semua potongan dan hasilnya juga tidak perlu menutupi seluruh permukaan lantai. Tantangannya, bentuk mana yang dapat dihasilkan dari potongan-potongan kertas tersebut? Maksudnya potongan-potongan kertas dari ini. Apakah bentuk A, B, C, atau tidak ada satupun dari gambar di atas? Kita tahu potongan kertas yang dimiliki oleh Siska. Kita hanya perlu mencari tahu bagaimana cara menyusun potongan kertas supaya bisa membentuk contoh ranggoli A, B, atau C. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu cara memotong ranggoli A sesuai dengan tipe potongan kertas Siska. Ada juga beberapa cara lain, label menunjukkan jumlah kumulatif setiap tipe potongan kertas. Berikut potongan ranggoli yang dapat dibentuk oleh Siska yang sesuai dengan jumlah kertas yang ada. Ada cara lain dengan menggunakan tabel. Yang ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah potongan kertas yang diperlukan untuk setiap desain. Kolom terakhir menyatakan apakah Siska memiliki cukup potongan kertas untuk membuat desain tersebut. Dengan bentuk A, bentuk segitiga ungunya diperlukan 8, bentuk bujur sangkarnya 4, bentuk segitiganya hitamnya 4. Ya cukup. Karena Siska yang membuat ranggoli dengan menggunakan potongan-potongan kertas tersebut, ia tidak perlu menggunakan semua potongan. Jadi ini valid. Yang B, bentuk segitiga ungu 12, bentuk bujur sangkarnya 4, bentuk segitiga hitamnya 6. Tidak, dia hanya mempunyai 8 segitiga ungu. Sementara yang C, bentuk segitiga ungunya 4, bentuk bujur sangkarnya 8, bentuk segitiga hitamnya 6. Tidak, karena Siska hanya mempunyai 4 bujur sangkar. Jadi hanya bentuk A yang dapat bisa dibuat oleh Siska. Nilai cumulative thinking yang ditemukan pada soal ini adalah abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola pada persoalan. Sekian dari saya, terima kasih.